Okay, here we go again. Welcome back to Weekend Magang. Stay humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, jadi di video kali ini tuh kita bakal bahas ini nih. Pernah nggak sih teman-teman itu ngerasa kayak hidup itu cuma kayak Netflix aja gitu, misalnya mau makan ada rekomendasi, mau denger lagu Spotify kasih playlist gitu kan. Terus juga bahkan gini loh, mau cari jodoh itu tinggal swipe kanan gitu kan. Dan yang paling nyesek ya kayaknya gitu kan, bahkan mantannya teman-teman pun bisa muncul gitu loh di feed TikTok gitu kan, yang mungkin tuh bahkan bukan karena takdir, tapi karena algoritma dari media sosial ataupun algoritma rekomendasi itu paham kalau teman-teman tuh masih gagal move on. Jadi pertanyaannya tuh gini, sebenarnya kita tuh masih punya pilihan bebas atau enggak sih ya? Atau hidup kita ini cuma produk sampingan aja dari algoritma rekomendasi ini? And you know what? As a software engineer, saya pernah ada di balik layar dari sistem-sistem yang seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya hidup teman-teman tuh terasa kayak kayak nggak pernah memilih gitu kan, ya mungkin salah satu penyebabnya adalah orang-orang seperti saya. Jadi gimana pembahasannya biar kayak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, jadi realita yang kita alami ya, gini ya teman-teman gitu kan. Bayangin gini, tadilah Netflix gitu kan. Netflix itu bakal bilang karena kamu nonton misalnya Squid Game gitu kan, karena kamu nonton Squid Game, mungkin kamu suka Alice in Borderland misalnya gitu. Terus dari e-commerce gitu, misalnya toko ijo gitu kan, toko ijo misalnya karena kamu beli panci, mungkin kamu butuh kompor portable. Terus misalnya aplikasi-aplikasi dating app gitu kan, misalnya karena swipe-nya teman-teman tuh adalah misalnya orang dengan rambut gondrong misalnya gitu, ya nanti bakal dikasih stok orang-orang dengan rambut gondrong terus, seperti itu. Dan semua itu, saya yakin semua itu buat teman-teman tuh terasa natural gitu loh, padahal itu semua itu adalah engineered choice. Jadi, teman-teman tuh sebenarnya ya, kita ini itu nggak pernah benar-benar milih, kita itu apa, kita itu diarahkan. Jadi gini, kalau hidup kita itu misalkan film gitu kan, dan kita pikir kita adalah sutradaranya gitu kan, nah kenyataannya nggak gitu, kenyataannya itu adalah kita tuh cuma bahkan figuran aja yang skripnya itu ditulis sama ya software engineer kayak saya gitu kan, dan yang jadi sutradaranya adalah pemilik sistem-sistem besar tersebut, kira-kira seperti itu. Oke, di sini saya bakal kasih tahu ya buat teman-teman gitu kan, jadi mungkin kalau ada teman-teman yang lagi mempelajari bagaimana membuat algoritma rekomendasi, misalnya teman-teman juga software engineer gitu kan, ataupun teman-teman yang bukan seorang di bidang tech pengen ngerti gitu kan, gimana sih algoritma rekomendasi itu dibuat, dan sekarang saya jelasin. Nah, yang pertama itu adalah tentunya dari inputnya dulu. Inputnya itu apa? Adalah data behavior. Maksudnya gimana sih Bang? Maksudnya gini, jadi setiap teman-teman tuh melakukan klik, teman-teman melakukan scroll gitu kan, setiap detik teman-teman tuh berhenti di layar itu sama dengan data. Dan saya udah pernah bahas di video saya sebelumnya, nanti saya attach sini videonya ya, di mana kita itu sudah tidak dipandang sebagai manusia lagi dalam sistem, dalam internet. Kita cuma sekedar data dan kita bahkan adalah suatu produknya itu sendiri. Jadi gini, bahkan gini loh, hal kecil kayak seberapa lama teman-teman tuh ngeliatin foto kucing misalnya, ya itu juga kita catat. Dan nanti dari sisi saya tuh software engineer tapi spesialisasinya di backend ya. Jadi di sisi backend itu nanti kita bakal logging eventnya gitu loh. Terus nanti baru masuk ke data pipeline dan akhirnya disimpan ke data warehouse-nya kita dan baru nanti diolah lagi seperti itu. Jadi apa ya? Gampangannya mungkin di dunia nyata pasangannya teman-teman atau pacarnya teman-teman itu mungkin nggak tahu kalau teman-teman tuh masih suka stalking mantannya, tapi algoritma itu tahu banget, bahkan bisa aja ngasih rekomendasi konten ke teman-teman dalam bentuk misalnya mantannya lagi bikin konten apa gitu, atau mantannya lagi bikin feed apa di media sosial, nah kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang tadi itu adalah inputnya, di mana inputnya itu adalah data behavior gitu kan, dan selanjutnya itu adalah ya habis input tentunya processingnya gitu kan. Nah, processingnya belibet banget ya, maaf. Processingnya itu ya adalah bisa kita sebut sebagai feature engineeringnya gitu. Jadi pertama tuh data mentah diolah gitu kan, kayak berapa lama sih seorang user gitu kan stay di suatu konten gitu kan, terus
frekuensi like-nya gitu, terus, apalagi ya? Kok saya lupa. Oh, kategori yang sering muncul gitu kan. Dibikin jadi suatu fitur gitu loh. Contohnya kayak misalnya user suka konten yang apa ya, konten yang dark gitu misalnya jam jam tengah malam gitu, jam dini hari apa jam 2 pagi lah misal gitu kan. Nah, di sini kita bisa kasih label kayak misalnya, oh ini ada eee, insomnia sad boy ya gampangnya gitu. Kita pasti akan labeling data itu gitu. Nah, baru dari situ nanti back end akan bekerja sama dengan data scientist gitu kan. Nanti bakal kerja bareng di situ lah intinya gitu untuk bikin fitur-fitur ini, seperti itu. Jadi analoginya tuh kayak apa ya misalnya, kayaknya kayak misal gini, misalnya teman-teman tuh bikin martabak gitu kan. Nah, data mentahnya itu tadi tepung, telur gitu kan, terus apalah mentega gitu kan. Nah, baru nanti itu tuh diolah gitu loh, diolah jadi martabak manis. Nah, misalnya seperti itu. Tapi martabak ini nanti dikasih toppingnya gitu sesuai sama moodnya teman-teman. Nah, di situ poinnya gitu loh. Ya, misalnya lagi sedih ya nanti toppingnya apa biar comfort gitu kan. Lagi bokeh ya nanti toppingnya apa biar apa tuh eh, tetap bisa belanja ya seperti itulah kira-kira. Nah, setelah tadi habis proses input dan processing, barulah hasilnya itu adalah suatu model atau inilah yang dari tadi saya sebut sebagai algoritma rekomendasinya itu gitu. Nah, di situ tuh secara umum gampangannya tuh ada 3 pendekatan utama lah. Yang pertama tuh ada collaborative filtering. Jadi di sini kayak teman-teman gitu kan sama orang-orang yang mirip dengan teman-teman itu kan punya selera yang sama gitu. Jadi masuknya ke situ. Terus juga ada content based filtering. Nah, kalau ini baru misalnya kalau teman-teman suka dengan suatu hal, misalnya suka dengan hal A gitu kan, maka nanti apa ya, dikasih yang B tapi masih mirip dengan yang A, kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua tuh baru hybrid, jadi campuran dari yang pertama sama yang kedua tadi. Jadi kalau di situ kita ya gampangnya ya gabungin aja dua-duanya gitu kan, karena ya dunia nyata itu sekompleks itu gitu loh. Jadi ini kayak misalnya kalau tiba-tiba teman-teman tuh misalnya senang nonton drama Korea gitu kan, jangan heran kalau nanti feed-nya akan penuh dengan opa-opa gitu kan. Ya seperti itu, pokoknya itu bukan karena semesta mendukung gitu loh, itu tuh karena mesin berpikir, "Oh dia ini, kayak orang lain juga nih yang lagi suka nangis sama drakor-drakor," gitu loh. Nah, dikasihlah stok-stok buat memenuhi emosionalnya teman-teman. Nah, itu poinnya di situ. Nah, yang terakhir tuh baru output-nya atau si rekomendasinya itu sendiri gitu. Jadi kayak misalnya dimulai dari UI UX-nya gitu kan. Jadi di UI UX-nya itu akan nampilin top 5 lah atau misalnya top 10 gitu hasil dari yang teratas lah gitu dari modelnya tadi gitu kan. Terus di balik layarnya itu ya sebenarnya ada ribuan item lain gitu yang nggak masuk di rank itu gitu kan. Jadi pilihan yang teman-teman lihat itu tuh benar-benar hasil kurasi dari si algoritma rekomendasi ini tadi gitu kan. Jadi bukan semua dari pilihan data. Jadi kayak misalnya teman-teman tuh pergi ke toko kue misalnya gitu. Sebenarnya ada 100 rasa atau 100 menu gitu kan, tapi yang ditaruh di etalase itu kayak misalnya cuma 5 dan 5 hal itu adalah yang bikin toko itu paling untung, gampangannya kayak gitu. Nah, kalau itu tadi itu adalah perspektif saya sebagai software engineer gitu kan. Nah, tentunya software engineer itu kerjanya nggak cuma buat itu aja. Ya kita buat itu gitu kan, tapi kita harus merepresentasikan apa yang diinginkan sama bisnisnya itu sendiri. Nah, kalau dari perspektif bisnisnya seperti apa, kenapa algoritma rekomendasi itu akan seperti itu. Jadi misalnya gini, kayak orang tuh sering lupa itu kalau algoritma rekomendasi itu bukan soal kebaikan user gitu, bukan soal tujuan bisnis aja, tapi kayak misalnya tujuannya dari Netflix gitu kan, itu dia ngejaga user supaya tetap nonton biar dia nggak cancel subscription-nya gitu kan. Terus misalnya tujuannya kayak ya TikTok gitu, itu bikin user tuh kecanduan scrolling gitu loh. Makin banyak lah nanti ads yang ditonton dari kecanduan scrolling itu gitu kan. Terus misalnya kayak ya e-commerce lah misalnya toko online gitu kan, itu berarti dia akan mengoptimalkan ya tentunya pembelian barang gitu kan supaya revenue-nya naik. Dan misalnya dating app gitu kan, itu bikin teman-teman tuh akan selalu swipe. Walaupun ya mungkin aja bahkan seringnya sebenarnya jarang dapat jodoh dari situ, tapi tetap bayar yang premiumnya gitu loh. Dan gini, jadi makanya si aplikasi-aplikasi dating app ya, ya teman-teman udah tahu lah dating app apa aja, you name it lah ya gitu kan. Itu sebenarnya tuh startup yang paling sukses itu karena yang dijual itu cuma harapan, nggak ada garansi di situ. Kalau teman-teman sadari itu poinnya, nggak ada garansi di situ. Jadi kayak misalnya teman-teman tuh udah swipe kanan 1000 kali itu hasilnya ya sering aja tetap cuma ya it's a match with loneliness aja seperti itu. Tapi teman-teman tetap mungkin bayar premiumnya gitu loh. Nah, tentunya nih jadi pertanyaan juga ya, kayak misalnya sebenarnya kita tuh punya free will nggak sih di dunia digital sekarang gitu kan?
Jadi kayak kita pikir tadi kan kita milih film, lagu, ataupun kita milih jodoh dari dating app gitu kan, padahal kita hanya memilih dari opsi. Nah ini nih, memilih dari opsi yang udah disediakan sama algoritma rekomendasi. Dan di balik layar gitu kan, engineer tuh bahkan bisa melakukan ya A/B testing gitu loh untuk ngatur hidup ya kita sebagai usernya gitu loh. Kayak misalnya ini 50% user dikasih konten-konten dark misalnya gitu. Terus nanti 50% user dikasih konten-konten yang happy misalnya gitu. Nah, nanti kalau hasilnya itu apa ya? Kalau hasilnya itu konten dark lebih lama yang stay gitu kan. Nah, nanti teman-teman pun akan ikut dapat feed konten-konten dark tadi gitu. Jadi ya hidup kita tuh kayak lagi ini tuh nggak harus di dunia digital bahkan ya, nggak harus di dunia ya sistem-sistem yang memakai algoritma rekomendasi seperti itu gitu loh. Jadi kalau teman-teman sadarin ya hidup kita tuh dengan di digital ini itu sama banget kayak di supermarket. Kayak kita pikir kita bisa ambil apa aja dari sana gitu kan. Ternyata kan enggak seperti itu. Rak itu udah ditata, jadi rak barang-barang itu tuh udah ditata sedemikian rupa supaya kita tuh jalan lewat situ biar kita mata kita tuh nempel ke produk-produk tertentu gitu kan, dan biar ujung-ujungnya keranjang kita tuh kelihatan kayak pilihan kita sendiri padahal itu semua udah by design gitu loh ya. Gampangannya kalau teman-teman sadarin, susu itu pasti ditaruh paling belakang. Dah seperti itu. Ada penataan di situ. Nah, kira-kira ya samalah seperti itu di dunia digital ini. Nah, apakah ada konsekuensinya Bang dari hidup yang dikontrol sama algoritma rekomendasi ini? Tentunya ada, bahkan konsekuensinya itu adalah konsekuensi yang sosial gitu loh. Jadi gini, apa sih akibatnya gitu kan kalau hidup kita dikontrol sama si algoritma tadi ya? Yang pertama dan paling sering terjadi yang harusnya teman-teman sadarin itu adalah polarisasi politik yang umumnya akan menghasilkan echo chamber. Jadi gini kan algoritma rekomendasi itu kayak remote control ke otak kita gitu loh. Jadi dia tuh kasih tontonan sesuai selera kita aja, sesuai yang kita pengen, bukan supaya kita pintar, bukan supaya kita belajar, gitu kan, tapi supaya kita betah scrolling lebih lama. Misalkan teman-teman lagi ngeklik gitu kan suatu apa ya, suatu konten politik gitu yang misalnya dia agak ke kanan gitu, besok-besoknya feed-nya teman-teman bakal yang ke kanan semua gitu. Atau misalnya teman-teman sebaliknya gitu kan ngeklik yang agak ke kiri, besok feed-nya teman-teman bakal yang ke kiri semua. Yang akhirnya apa? Hidup teman-teman, hidup kita itu bakal di dalam gelembung terus. Yang dimana nanti kita makin yakin kalau yang kita yakini itu benar dan yang lain itu pasti salah, dan akhirnya makin marah kalau ada perbedaan pendapat ya akhirnya apa? Berantem. Dia seperti itu. Dan parahnya lagi gini ya, ini yang jadi keadaan mirisnya gitu loh. Banyak banget politisi itu jago banget dengan algoritma rekomendasi ini, atau paling tidak mereka punya tim yang ngerti dengan algoritma rekomendasi ini gitu loh. Yang dimana nanti mereka tuh akan memanfaatkan dan menunggangi algoritma rekomendasi ini loh. Kayak misalnya ada suatu isu yang lagi rame, di mana itu isu yang harusnya masyarakat fokus ke situ. Tapi nanti mereka akan buat suatu statement atau buat suatu gebrakan gitu kan, di mana jadi ada isu lain yang memancing, ini lagi ya, memancing emosi dari masyarakat. Karena itu tadi sesuai selera, sesuai emosi dari teman-teman gitu loh. Bukan dengan apa yang teman-teman harusnya pikirkan. Jadi kalau teman-teman nggak mikir, langsung tersulut emosinya aja, mengikuti apa kata hati teman-teman, yang dalam arti mengikuti apa emosinya teman-teman tanpa berpikir, ya akhirnya teman-teman tuh akan terfokusnya tuh ke isu yang baru ini, di mana isu yang baru ini dibuat dengan tujuan untuk polarisasi lagi. Jadi isu yang baru ini biasanya akan jadi perdebatan lagi di masyarakat, yang dimana masyarakat tuh jadi nantinya saling serang, saling berantem, saling hujat. Contoh paling gampang, sorry itu saya banget adalah yang kemarin itu smoking area di gerbong kereta. Itu tuh berhasil loh memecah masyarakat yang rokok sama anti rokok buat berantem di situ. Ya, jadi dulu tuh debat politik misalnya di warung kopi gitu bisa selesai dengan aduh udahlah nih minuman saya udah habis, udah ya saya balik. Seperti itu. Tapi kalau sekarang itu bisa sampai blok-blokan WhatsApp gitu loh di grup keluarga. Nah, itu kalau tadi yang untuk polarisasi politik ya. Kalau yang kedua itu juga salah satunya adalah gini, masalah body image sama mental health gitu, kesehatan mental gitu. Algoritma ini juga sering jahat gitu loh soal badan kita, soal tubuh kita tuh, misalnya terutama yang kebanyakan mungkin perempuan ya, karena kalau yang laki-laki biasanya kan cuek tentang badannya itu kan. Misalnya nanti perempuannya scroll dia 5 detik gitu kan, lebih lama dari video yang lain di suatu video diet misalnya gitu kan. Nah, nanti di situ besoknya ya boom, surprise gitu kan, langsung timeline-nya penuh dengan
feed-feed yang before after gitu kan, misalnya terus cara kurus dalam 2 minggu gitu kan, terus skinny face hack dan lain-lain gitu. Nah, lama-lama jadinya standar kecantikan itu jadi nggak realistis lagi. Ya walaupun kalau di cowok pun juga mungkin ada sama itu, kayak misalnya ada yang gym bro sekali gitu kan, tiba-tiba nanti fitnya isinya tuh otot six pack semua gitu, yang tadinya biasa aja jadi mulai insecure gitu kan. Bukan malah apa ya, bukan dengan kesadaran untuk berpikir bla 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 kayak tentang kesehatan dan lain-lain, tapi lebih ke arah bikin orang jadi insecure gitu loh. Dan ibaratnya jadi kayak cermin ini udah nggak jujur lagi gitu sama kita loh. Jadi bukan kita yang lihat cermin sebenarnya, tapi algoritmanya yang kasih tahu kita kalau nih kamu nih nggak bagus nih standar barunya seperti ini. Nah, jadi ya muncullah kayak toxic masculinity dan lain-lain. Ya seperti itu. Dan selanjutnya itu adalah word itu jadi angka. Jadi kayak misalnya like, comment, share. Itu awalnya itu cuma fitur aja gitu. Tapi sekarang tuh bisa jadi alat ukur harga diri ya kan, kalau teman-teman sadarin. Banyak banget ya orang-orang apa anak-anak remaja gitu yang bisa nangis semalaman cuma gara-gara postingannya sepi like gitu loh. Padahal di dunia nyata ya nggak ada yang berubah. Tapi di mata algoritma rekomendasi, setiap interaksi yang apa ya, yang sepi tadi gitu kan ya berarti bisa dianggap irrelevan gitu loh. Nah, yang last but not least, di mana percintaan pun tuh jadi produk gitu loh. Jadi ya love by algorithm gitu kan. Ya misalnya soal tadi ya soal cari jodoh gitu kan ya, mulai dari Tinder, Bumble gitu kan ya kesebut juga ya. Itulah ya algoritma lagi aplikasi-aplikasi dating app gitu kan. Itu tuh ya pakai algoritma gitu kan buat ngasih match ke kita gitu loh. Ya kita pikir itu cinta ala modern gitu kan, padahal ya realitanya kita nggak dijodohin sama apa ya, sama teman kuliah kita gitu kan, nggak dijodohin sama teman kantor, bukan dari acara nikahan saudara itu kan, tapi dijodohin sama server AWS di Virginia sana gitu loh. Yang nyocokin profil kita pakai ya mesin learning aja seperti itu. Ya kayak misalnya orang tua kita dulu kan dikenalin kayak lewat tante, lewat om gitu kan ya. Kalau kita dikenalin sama siapa? Dikenalin sama cloud provider. Gambarnya seperti itu. Jadi jelasnya gini, yang teman-teman harus sadari, algoritma itu bukan sekedar bantu kita buat memilih konten, tapi dia itu benar-benar shaping nih, dia shaping cara kita mikir, cara kita merasa, terus bahkan cara kita mencintai gitu kan. Dan kalau itu dibiarkan, ya masa depan kita bukan lagi ditentukan dari pilihan kita gitu loh, tapi ditentukan dari barisan kode yang ditulis para software engineer seperti saya. Nah, ada nggak sih Bang cara kita untuk melawan itu gitu kan? Tentunya ada cara membelokkan algoritma rekomendasi itu ada. Jadi gini, pertama ya gini ya, sadarin kalau algoritma itu gampangannya kayak GPS lah. Dia bukan supir, dia GPS aja gitu loh. Jadi GPS ini kan bisa kasih jalur tercepat, tapi kita bisa milih jalan mana yang mau kita pakai, jalan tikus mana yang mau kita ambil, seperti itu. Artinya kita harus apa ya, kita harus sadar pola konsumsi kita itu dibaca sama sistem gitu loh. Kita bisa sengaja kasih sinyal yang lain tentunya. Dan misalnya gini, misalnya tiba-tiba kita sering nonton video masak sehat gitu kan, ya algoritma nanti pelan-pelan bakal nyodorin konten-konten sejenis yang masakan sehat tadi gitu loh, seperti itu. Nah kalau tadi kita udah sadari, algoritma tuh hanya kayak GPS bukan supir. Dan yang kedua, ini ada dietnya juga, namanya diet algoritmik lah kalau saya sebut gitu kan. Mirip-mirip dengan diet gula lah pokoknya. Jadi sama kayak gula yang bikin kita candu gitu kan. Algoritma tuh ya kasih dopamin cepat ke kita gitu loh. Karena yang disarankan kita adalah sesuai dengan apa yang jadi emosional kita atau selera kita tadi gitu kan. Jadi cobalah teman-teman tuh lakukan yang namanya konten fasting atau ya puasa konten gitu. Jadi kayak sehari sengaja nonton hal yang benar-benar random di luar bubble-nya teman-teman, atau ya tontonlah yang hal-hal membawa teman-teman itu untuk berpikir, untuk menaikkan analytical thinking, yang intinya belajar dari konten gitu loh. Jadi nanti algoritmanya akan berbelok ke sana gitu. Ya misalnya kalau biasanya teman-teman tuh nonton teori konspirasi jam 2 pagi misalnya dini hari gitu kan, ya coba sekali-sekali nonton video cara merawat tanaman hias misalnya seperti itu. Jadi algoritmanya tuh jadi apa ya, mulai berpikirnya jadi lain ya. Misalnya oh ini lagi butuh influencer yang pertanian nih, nah seperti itu. Jadi kita bisa banget ngebelokin algoritma seperti itu. Nah selanjutnya itu adalah teman-teman harus gunakan yang namanya ya fitur-fitur manual gitu loh. Jangan nunggu rekomendasi. Kayak misalnya kalau teman-teman suka nonton sesuatu ya subscribe aja gitu loh. Subscribe channel daripada nunggu rekomendasi. Jadi jangan yang full auto gitu lah. Terus pakai yang namanya search bar-nya teman-teman nih buat nyari gitu loh. Bukan cuma scroll terus-terusan. Jadi bener-bener kalau buka misalnya gini ya, kayak misalnya buka YouTube atau apa, atau buka di e-commerce, itu bener-bener pakai tempat buat pencariannya itu. Jangan scrolling terus gitu loh.
Nah, terus tuh teman-teman atur notifikasi supaya bukan algoritma yang manggil teman-teman, tapi teman-teman yang milih kapan untuk datang. Intinya seperti itu. Jadi analoginya itu kayak misalnya teman-teman datang ke apa ya, ke warung misalnya gitu kan. Kalau tiap kali ke warung tuh teman-teman selalu terima aja apa yang ada di etalase gitu kan, ya jelas gampang tergoda dan akan terus dikontrol. Tapi kalau teman-teman datang dengan list belanjaan, ya teman-teman yang punya kontrol. Gambarnya seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah teman-teman harus melakukan yang namanya mix dan match gitu ya, identitas digital kita gitu. Jadi jangan kasih algoritma tuh profil tunggalnya teman-teman. Jadi bikin algoritma tuh bingung gitu. Ya misalnya hari ini nonton feed yang tentang ekonomi, besoknya tonton feed yang lain kayak misalnya yang tentang masak gitu misalnya, besoknya lagi nonton yang tentang kesehatan, besoknya lagi nonton yang tentang coding gitu kan. Akhirnya feednya tuh nanti jadi gado-gado gitu loh. Jadinya tuh kita lebih punya banyak perspektif dan nggak cuma ya echo chamber gitu aja sebenarnya. Dan tentunya kalau menurut saya ini poin yang cukup penting itu adalah sadarin ekonomi di balik layarnya itu sendiri gitu loh. Jadi AI-nya algoritma rekomendasi ini dia tuh bukan sekedar AI pintar gitu loh. Karena dia tuh punya tujuan gitu loh. Dia punya tujuan bikin teman-teman tuh betah buat klik iklan, terus konsumsi konten gitu kan. Dan tentunya dengan teman-teman bisa sadar akan hal ini gitu ya, eee, gimana ya bilangnya itu, teman-teman tentunya bakal jadi lebih kritis dan itu tadi, teman-teman jadi punya kontrol gitu loh. Ya misalnya, "Oh oke kalau aku klik ini, itu karena aku pengen." Nah gitu loh, bukan cuma sekedar karena si sistemnya sendiri yang nyodorin rekomendasi ke teman-teman dan teman-teman scrolling tanpa henti, dia seperti itu. Nah, yang terakhir gimana caranya untuk kita ngebelokin algoritma itu adalah buat algoritma itu jadi asisten kita, bukan jadi bos. Jadi gini, kita pakai trik mental sederhana aja lah ya, kayak misalnya setiap kali teman-teman tuh buka aplikasi gitu kan, tanyain diri sendiri itu, ini saya yang cari atau saya yang dicari gitu loh. Karena kalau teman-teman yang dicari ya teman-teman akan terus menjadi korban gitu. Tapi kalau kita yang aktif untuk mencari gitu kan ya kita yang pegang kendali, kita yang pegang kontrol. Jadi misalnya buka YouTube gitu ya, bukalah YouTube untuk teman-teman tuh lagi pengen nonton apa, lagi pengen belajar apa, seperti itu. Bukan sekedar nurutin apa yang direkomendasiin ke teman-teman. Jadi gampangannya gini ya, algoritma tuh kayak mantan kita yang posesif banget gitu. Kalau kita terus turutin dia itu kan ya kita yang bakal terus dikontrol. Tapi kalau kita sengaja nunjukin ke interestnya kita itu ke arah yang lain gitu kan ya tentunya dia bisa capek atau dia bisa ikut belok dengan kita gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau hidupnya itu ditentukan dari server di California sana gitu kan, ya belajarlah bilang ke algoritma rekomendasi itu ya, "Tolong ya," gitu kan, "saya masih punya kemauan sendiri." Ya seperti itulah. Jadi sekarang tentunya pertanyaannya udah bukan lagi apakah kita punya pilihan bebas gitu kan, tapi harusnya pertanyaannya udah mulai lebih ke, apakah kita sadar kalau pilihan kita ini didesain. Nah, harusnya teman-teman udah mulai ke situ nih sekarang gitu kan. Karena gini ya, sebagai software engineer saya tuh, jujur aja lah ya, setiap rekomendasi yang teman-teman lihat itu tuh bukan hal yang kebetulan, itu tuh benar-benar hasil perhitungan bisnis. Jadi teman-teman mungkin berpikir teman-teman tuh bebas gitu loh, padahal ya kita tuh hidup di dunia yang udah di-set sama apa yang di-coding-codingin aja sama para software engineer dan tepatnya yaitu sama pemilik suatu sistem-sistem yang besar gitu loh. Tapi, kabar baiknya juga ada ya. Jadi tentunya gini, algoritma itu bukan takdir ya. Harusnya teman-teman sadari itu, algoritma bukan takdir. Seperti saya bilang tadi, dia itu cuma GPS. Dia bisa ngasih arah ke kita, tapi kita sendiri yang mutusin kita mau belok kiri, mau belok kanan gitu kan, ataupun ya mau nggak jalan gitu kan. Jadi kita bisa pilih buat follow gitu kan, kita bisa pilih buat skip, bahkan kita bisa pilih buat uninstall gitu loh. Dan justru dengan kesadaran kita itu ya, di mana kita bisa sadar kalau kita tuh bisa ngatur gitu kan. Dengan kesadaran itu kita ya tuh tadi saya bilang kita bisa ngehack balik algoritma, kita bisa belokin arahnya algoritma rekomendasi ini gitu loh. Kayak misalnya mau fit jadi lebih sehat gitu ya interaksi lah sama konten-konten yang sehat gitu kan. Mau pikiran lebih jernih ya batasi doom scrolling tadi gitu kan. Mau hidup kita lebih tenang ya kadang tutup HP dan mulailah buka jendela gitu loh. Karena ujung-ujungnya ya yang megang setir itu ya harusnya bukan server di Virginia sana gitu loh, tapi yang megang setir ya harusnya kita sendiri. Jadi kira-kira gitu aja. Sekian. Thank you for watching dan selamat datang di hidup yang berdasarkan hasil coding dan salam back end magang.